Wanita yang melahirkan secara sesar, apakah juga dihukumi nifas? Dan kalau dihukumi, bagaimana cara menghitung waktu nifasnya? Di sini ulama beda pendapat. Apakah wanita yang melahirkan secara tidak normal itu wajib mandi atau tidak? Di mazhab kita, mazhab Syafi'i, sebagian menyatakan wajib mandi, dan ini pendapatnya Imam Romli, sedangkan ulama lainnya menyatakan tidak wajib mandi. Kenapa? Karena ilahnya atau dasar kenapa melahirkan ini wajib mandi, karena cabang bayi ini adalah asalnya adalah mani, jadi keluar mani kan mewajibkan mandi. Sedangkan dalam hal mani ini ada syarat-syaratnya kapan mewajibkan mandi. Jika keluar dari jalan normal atau bukan dari jalan normal tapi dengan ketentuan yang sangat panjang dan lebar. Intinya dia silahkan ambil pendapat yang mana saja, baik yang menyatakan wajib mandi ataupun tidak. Ini yang pertama. Kemudian apakah darah yang keluar setelahnya itu dianggap nifas? Ini merujuk kepada pendapat yang pertama. Tadi apakah itu dianggap sebagai kelahiran atau tidak dalam syariat, dalam tanda kutip secara syariat, apakah ini dianggap kelahiran atau tidak? Sehingga yang pertama wajib mandi, kemudian darah yang keluar setelahnya dianggap sebagai darah nifas. Oke, kita ambil pendapat yang menyatakan itu adalah mewajibkan mandi dan juga darah yang keluarnya adalah nifas. Kita menganggap kelahiran yang tidak normal, yang tidak keluar dari tempatnya, itu sebagai kelahiran yang dianggap dalam syariat. Bagaimana cara menghitung waktu nifasnya? Jadi gini, intinya nifas itu kalau keluar darah setelah melahirkan, ada kalanya langsung keluar dan ada kalanya ada jeda antara kelahiran dan antara keluarnya darah nifas. Selama tidak jeda yang antara kelahiran, antara bayi keluar dan antara keluarnya darah itu tidak melebihi dari 15 hari, maka darah tersebut dianggap nifas. Tapi kalau ada kekosongan 15 hari antara keluarnya bayi dan keluarnya darah, maka dipastikan itu bukan nifas. Karena bisa jadi itu adalah darah haid, tinggal dilihat setelah itu seperti apa, darah yang keluar berapa lama. Jadi penghitungannya normal seperti kelahiran biasa, seperti itu. Kemudian masalah mandi ya, karena menurut kedokteran secara umum orang yang operasi itu bekas lukanya kan tidak boleh terkena air paling tidak seminggu. Jadi di sini juga perlu diperhatikan ya. Kalau dia menyatakan, kalau kita menggunakan hukum yang menyatakan wajib mandi, maka perlu diperhatikan di situ lukanya harus ditutup, otomatis tidak terkena air dan mewajibkan tayamum. Insyaallah nanti pada pembahasan tayamum akan kita bahas masalah jabirah. Jabirah itu seperti perban ataupun intinya ada sesuatu yang menghalangi air untuk menyentuh anggota yang wajib dibasuh. Nah, ketika ada penghalang antara kulit dengan air ini, karena baik itu karena luka ataupun karena cedera, situ setelah mengusap yang bagian yang wajib, setelah membasuh bagian yang wajib, maka dia wajib mengusap di atasnya itu dengan air dan wajib juga tayamum. Tayamumnya untuk wudu, untuk mandi boleh sebelum atau setelah mandi. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita menggunakan pendapat bahwasannya lahir tidak normal dalam tanda kutip di sini adalah sesar, itu tidak wajib mandi, ya selesai. Dan darah setelahnya tidak dihukumi nifas. Kenapa? Karena kelahirannya ini tidak dianggap. Tapi menurut hemat kami ini tetap dikatakan sebagai kelahiran meskipun keluarnya tidak normal. Jadi seperti itu. Tetap nanti penghitungan nifasnya sama seperti yang kelahiran normal.
Intinya tinggal dilihat kalau ada jeda antara kelahiran dengan keluarnya darah itu ada jeda tidak lebih dari 15 tidak tidak sampai 15 hari, maka darah tersebut masih dihitung sebagai darah nifas. Tapi kalau ada jeda 15 hari, berarti ini ada kemungkinan itu adalah darah haid, karena salah satu di antara syaratnya darah haid adalah didahului suci selama 15 hari. Jadi seperti itu, wallahu